Nah, kemudian ditinggal lagi istrinya, diusir dari kampungnya. Tapi Ayub tidak pernah kecewa, tidak pernah galau, tidak pernah update status. Di close friend. Ya, close friend. Ya. Ayub alaihissalam hanya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sisi kehidupan ini belajar bahwa dunia jangan simpan di hati, letakkan pada tempatnya. Saya sudah dapat yang kamu cari. Iya, Pak Ustadz. Silakan atur untuk buka puasa. Gimana Pak Ustadz? Ya. Gimana Pak Ustadz? Masih frustasi nggak ini Ucu saya? Tapi tadi Neneng bilang frustasi. Iya, kan anak-anak zaman sekarang kayak overwhelming banget, kayak energinya habis gitu-gitu. Tuh kumaha udah kita mau udah jakso pisan kayak which is literally tuh sih. Iya. Ya Allah. Bahasa kalian. Kumaha tuh ah? Gitu bahasa. Makassar saja. Pak Ustadz saya sudah bilang Ji, kita Makassar. Tapi apa aja yang bikin Neneng tuh frustasi, Neng? Apakah perasaan atau asmara atau pekerjaan? Kayak kalau sekarang mah pekerjaan alhamdulillah ya Pak Ustadz, Bang Pras, tapi ya itu tadi Banyak ya pekerjaan kamu ya? Enggak. Terus? Paling ya itu tadi Pak Ustadz, karena kan usia Neneng teh udah 27. Awalnya Neneng kayak biasa aja, kalau belum dapat jodoh. Tapi makin kesini teman-teman Neneng juga udah pada nikah Pak Ustadz. Jadi Neneng teh kayak ngerasa gimana ya, kayak kehilangan orang juga kemarin. Karena Aki Neneng yang paling Neneng siapa? sayang tuh baru meninggal Pak Ustadz. Siapa? Jadi Aki kakek. Oh kakek. Iya, Innalillahi. jadi kayak makin kayak bertubi-tubi gitu menurut Neneng, cobaan dari Allah teh gitu. Udah mah jomblo, terus Neneng ditinggalin orang yang paling Neneng sayang, Pak Ustadz. Lu selalu ditinggal orang yang paling lu sayang ya? Tapi gimana Pak Ustadz, kayak kalau misalnya kita teh harus mengikhlaskan kepergian orang yang kita sangat sayang di hidup kita. Ya, dengan ucapan alladzi idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mengucapkan saja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya datang dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Soal kehilangan itu, Neneng mungkin bagus baca-baca kembali sejarah hidupnya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu bermula dari kaya raya. Kemudian Allah mengujinya dengan mengambil semua kekayaannya, bangkrut. Lalu datanglah iblis laknatullah Allah yang menggodanya ketika dia kehilangan. Ayub, ngapain lagi kau sembah Tuhanmu? Tadi kau kaya, akhirnya dia ambil semua kekayaanmu. Ngapain kau sembah Tuhanmu? Tapi apa kata Nabi Ayub? Alhamdulillah, saya sempat menikmati jadi orang kaya. Kekayaan memang titipan Allah. Sekarang Allah ingin mengambilnya, silahkan. Nah, yang kedua, setelah itu anaknya pun wafat. Meninggal anaknya, datang lagi setan. Ngapain kau sembah Tuhanmu? Hartamu sudah ambil, sekarang anakmu diambil. Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu milik Allah, sekarang ingin mengambilnya, ya silahkan. Sudah itu sakit lagi, seluruh anggota tubuhnya kena. Sekarang istilahnya kedokteran penyakit kulit. Hancur seluruh badan sampai berulat badannya. Iblis datang lagi menggoda. Hartamu sudah habis, anakmu diambil, sekarang kamu lagi yang sakit. Ngapain kau sembah Tuhanmu? Alhamdulillah sempat saya sehat. Lebih lama saya sehat daripada sakit. Nah, kemudian ditinggal lagi istrinya, diusir dari kampungnya. Tapi Ayub tidak pernah kecewa, tidak pernah galau, tidak pernah update status. Di close friend. Ya, Close friend. Ya ampun, close friend di close friend lagi. Lu mau ngeliatin siapa sih sebenarnya? Ayub alaihissalam hanya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sisi kehidupan ini belajar bahwa dunia jangan simpan di hati, letakkan pada tempatnya, ya. Mantan letakkan pada tempatnya. Kemudian harta yang kita miliki jangan simpan di hati, simpan pada tempatnya. Punya mobil simpan di parkiran, jangan simpan di hati. Karena kalau dia simpan di hati, begitu kehilangan dan berdarah daging dalam hati, susah
untuk hilang. Itu yang membuat biasa galau. Nah, ketika galau seperti ini, Neng, Allah kasih informasi, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepadaku maka hatimu akan jadi tenang. Bulan Ramadan ini jangan lewatkan. Banyak berzikir, ngaji, mengingat Allah, sholat lail, kalau sempat bikin komunitas, datang iktikaf di masjid bareng-bareng. Sudah itu minta kepada Allah. Mudah-mudahan setelah Ramadan, orang yang dicintai punya keberanian untuk melamar. Padahal Neneng udah melakukan itu terus ya. Ya. Mana tuh? Tapi kan Pak Ustadz kayak biasanya ada 3 amalan yang tidak terputus, Ustadz, ketika ketiga-tiganya ini kan salah satunya ada amal jariah, terus doa anak soleh, Ilmu yang bermanfaat. ilmu. Kalau misalnya kan kemarin Neneng baru ditinggal sama kakek Neneng meninggal, terus sebenarnya apa sih doa yang paling tepat gitu untuk mendoakan kakek Neneng, Pak Ustadz? Ya, yang paling populer itu Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah itu tambah, ya Allah ampuni dosa kakek saya, terima amalnya, lipat gandakan segala kebaikannya. Yang tadinya kebaikan yang dibawa cuma 10, kita minta ya Allah jadikan dia 100 juta, lipat gandakan. Kemudian yang keempat, jadikan kuburnya menjadi taman-taman sorga. Kalau misalnya kita datang ke kuburan nih Pak Ustadz, kira-kira kan biasanya ngaji Yasin, tapi yang baiknya tuh sebenarnya emang ngaji Yasin atau kayak ngaji surat lain Pak Ustadz? Ada nggak sih, kalau Neng tuh pernah dengar apa ngaji surat Al-Mulk Pak Ustadz? Ya baik, yang umum dan memang itu ada dalilnya membaca surah Yasin. Ya. Tapi tidak harus di kuburan, di rumah ada musola, di rumah ya di situ. Misal pada saat mengingat dan ada rezeki, kalau tidak bisa tiap pekan ya sekali sebulan. Ada rezeki panggil anak yatim ke rumah, selesai sholat maghrib baca Yasin bareng-bareng, kemudian beri makan fakir miskin ini, anak-anak yatim ini, dengan niat pahala dan keutamannya kita niatkan untuk almarhum kakeknya. Itu boleh seperti itu. Ya, bahkan menghajikannya pun boleh, yang kita sebut dengan badal haji. Ya. Paham? Understand? Paham. Pak Ustadz, Jelita pernah baca Pak Ustadz di surat At-Tur ayat 21. Dan orang-orang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti dalam keimanan, kami pertemukan mereka di surga. Itu gimana maksudnya Pak Ustadz? Ya, jadi makna ayat ini, apabila dalam satu keluarga itu mereka adalah kumpulan orang-orang beriman, mereka dipertemukan kembali. Ketemu ibunya, ketemu bapaknya, anak-anaknya kumpul. Kalau dia keluarga beriman. Kalau dia bukan keluarga beriman, ya terpecah belah. Ada mungkin anaknya di neraka, ada bapaknya di sorga. Tapi kalau anak dia di dalam sorga, dia akan cari nanti orang tuanya. Dia akan cari orang tuanya. Lalu Allah melihat, kalau bahasa kita ya, Dasat kok kau mondar-mandir di situ? Kok kayak kamu orang gelisah, padahal kau sudah dalam sorga. Ya Allah, saya gelisah. Kenapa? Saya cari ibu saya. Mana ibu saya? Oh, ibumu masih banyak perkaranya. Lalu anak ini sedih. Lalu Allah berikan, wahai malaikat, untuk menyempurnakan kebahagiaan hambaku ini, kau cari orang tuanya, ajak orang tuanya, panggil sama-sama dengan anaknya. Itulah pentingnya anak harus punya anak, menjadi anak yang soleh. Sebab nanti akan menjadi permata dan menolong orang tuanya di akhirat kelak. Begitu juga sebaliknya, kalau sebaliknya anak durhaka, meskipun orang tuanya sudah punya peluang masuk surga, akhirnya anak ini keberatan ketika orang tua masuk surga. Kenapa dia masuk surga? Bukankah dia wajib mendidik saya? Bukankah dia adalah tanggung jawabnya mendidik saya? Saya ditelantarkan. Akhirnya Allah katakan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Orang tua Pak Haji, kau temani anakmu masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Ya. Maka makna ayat ini, kalau dia keluarga beriman, dia akan berkumpul kembali. Bahkan dijelaskan kita akan kumpul bareng-bareng bersama Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Insya Allah.